Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edupedia.it. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya, Dodi Setiawan Santoso, selaku guru pengampu Mahfal Bahasa Indonesia, yang pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tag editorial atau tajuk rencana. Pada video pertama dan kedua yang telah kami share sebelumnya, ini mengenai pengertian atau memahami tag editorial, dan video yang kedua yaitu mengenai struktur dan kebahasaan. Kemudian pada video yang ketiga, ya, ini salah penulisan, yaitu yang ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai cara atau langkah menyusun atau membuat atau memproduksi tag editorial. Tetapi sebelum kita membahas mengenai cara menyusun tag editorial, ada baiknya kami minta untuk kalian untuk subscribe channel ini dan like, share, dan komen video ini supaya nantinya video ini dapat bermanfaat. Dan apabila ada sedikit perubahan atau masukan dari kalian, nah ini bisa kami perbaiki untuk kedepannya video yang kami buat akan semakin baik lagi. Oke, kita ke pembahasan inti mengenai cara menyusun tag editorial. Kita terlebih dahulu memahami tag editorial atau tajuk rencana. Pengertiannya yaitu tulisan yang berisi kupasan masalah aktual atau yang baru saja terjadi. Jadi, tag editorial ini berisi tentang tulisan mengenai sesuatu hal yang baru terjadi dan juga sesuatu hal yang masih menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Jadi tidak hanya sesuatu hal yang dapat terjadi, yang barusan terjadi saja yang dibahas di dalam tag editorial, akan tetapi sebuah pembicaraan yang masih menjadi bahasan, ya, atau pembahasan di dalam masyarakat itu sendiri. Ya, walaupun kejadian tersebut sudah lama terjadi, tetapi masih diperbincangkan di masyarakat, itu bisa menjadi tag editorial. Tag editorial ini mengungkapkan tentang informasi atau masalah aktual, yaitu kemudian penegasan pentingnya masalah, opini, redaksi mengenai masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan, serta harapan redaktur akan peran serta pembaca. Oke, kita lanjut ke materi yang inti, yaitu mengenai cara menyusun tag editorial atau tajuk rencana. Bahwasanya di sini ada beberapa langkah yang harus kalian pahami supaya nantinya kalian dapat menyusun atau memproduksi atau membuat tag editorial atau tajuk rencana secara baik dan benar. Oke, cara yang pertama atau langkah yang pertama yaitu kemukakan pengalaman pribadi. Ya, kalian pasti punya pengalaman pribadi. Ya. Nah, kemukakan pengalaman pribadi dalam bentuk pernyataan menjadi sebuah tesis. Jadi, apabila kalian sudah memiliki sebuah tema, maka kalian kemukakanlah pengalaman pribadi mengenai tema tersebut. Nah, ini bisa dilihat dari contoh yang kami fotokan di sini, yaitu mengenai manfaat peluang emas. Manfaatkan peluang emas. Nah, di sini ini merupakan cetakan dari Kompas, ya, yang merupakan media cetak secara nasional, ya. Isinya di dalam pengalaman pribadi di sini, Indonesia akan tumbuh sesuai dengan potensinya jika pemerintah baru hasil pemilu 2014 mampu memanfaatkan peluang emas di dalam dan luar Indonesia. Nah, ini merupakan pengalaman pribadi yang disampaikan dalam bentuk sebuah tesis atau sebuah penelitian, ya. Misalnya mungkin si penulis ini dulu pernah membaca mengenai manfaat peluang emas ini baik di dalam dan di luar, ya. Nah, ini disangkut pautkan dengan pemilu 2014. Oke, itu tadi langkah yang pertama.
mari kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu berikan penjelasan dari sudut pandang yang berbeda dengan isu yang dikemukakan. Jadi ketika tadi langkah pertama yaitu mengemukakan pengalaman pribadi, maka langkah selanjutnya itu berikan penjelasan dari sudut pandang yang berbeda, ya. Dari apa yang disampaikan, kita berikan isu-isu yang menjadi permasalahan atau menjadi akar masalah pada tag editorial yang akan dibahas. Ya, di sini bisa dilihat pada contoh ini, potensi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi di atas 10% melalui industri manufaktur, padat karya, dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan 40% penduduk Indonesia yang masih masuk kategori miskin dengan memberi lapangan kerja di sektor formal. Ini merupakan kebalikan dari apa yang disampaikan pada video atau slide sebelumnya, yaitu langkah yang pertama, ya. Bahwasanya langkah yang pertama yaitu pengalaman pribadi, bahwasanya ketika Indonesia bisa memanfaatkan peluang emas di dalam dan luar negeri, ini bisa meningkatkan potensi yang ya kaitannya dengan pemilu 2014. Kemudian cara yang selanjutnya itu kemukakan contoh-contoh yang akan mendukung sudut pandang penulis. Nah, di sini bisa dilihat pada foto yang kami tampilkan di sini, yaitu masih mengenai memanfaatkan potensi emas, yaitu optimisme itu disuarakan oleh guru besar ekonomi Tiongkok. Nah, ini pada langkah yang ketiga yaitu mengemukakan contoh-contoh yang mendukung sudut pandang penulis. Jadi ketika kalian punya sudut pandang, maka kalian cari contoh-contoh yang dapat mendukung dari pernyataan kalian. Bisa dilihat dari pernyataan baik itu dari orang di Indonesia maupun orang di luar negeri yang nantinya bisa mendukung dari pernyataan kalian. Oke. Cara yang selanjutnya yaitu yang cara keempat, yaitu berikan alasan terhadap opini yang dikemukakan, ya. Ketika tadi sudah memberikan sebuah opini atau sebuah kemukakan atas sebuah pendapat, nah ini kalian tambahkan alasannya atas opini yang disampaikan. Nah, di sini peluang emas tersebut harus direbut Indonesia saat ini juga karena peluang itu pun diincar negara lain. Nah, ini merupakan alasan-alasan yang dibahas pada langkah yang keempat. Jadi, kalian langkah keempat ini fokus kepada alasan dari opini yang kalian kemukakan. Kemudian, cara yang kelima yaitu paragraf terakhir hendaknya diakhiri dengan penegasan ulang akan tesis yang dikemukakan di awal, akhiri pula dengan catatan yang positif, ya. Jadi langkah yang kelima ini merupakan langkah yang terakhir, yaitu kalian membentuk paragraf akhir yaitu berupa penegasan ulang dari tesis atau pendapat atau pengalaman pribadi, kemudian diakhiri dengan pernyataan atau catatan yang positif, ya. Sebagai contoh, dengan adanya bonus demografi, mudah bagi ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% per tahun. Namun, pertumbuhan itu tidak cukup dan kurang berkualitas. Banyak tenaga kerja tidak produktif akibat tak tersedia lapangan kerja yang berpendapatan layak. Ketimbang kemakmuran yang besar, produk Indonesia makin tidak kompetitif di dalam negeri dan di pasar dunia, serta Indonesia kehilangan kesempatan masuk menjadi negara kaya. Ya. Nah, ini merupakan langkah yang kelima. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, tadi ada 5 langkah. Yang pertama yaitu mengemukakan pengalaman pribadi yang dinyatakan dalam bentuk tesis. Yang kedua yaitu berikan penjelasan dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian kemukakan contoh dari sudut pandang tersebut. Kemudian berikan alasan dari opini atau sudut pandang yang kalian kemukakan. Lalu akhiri teks editorial atau tajuk rencana kalian dengan memberikan penegasan ulang dari tesis atau pendapat yang dikemukakan di awal. Dan akhiri pula dengan catatan yang positif.
Oke, itu tadi langkah-langkah dalam menyusun tag editorial atau tutorial rencana. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya nantinya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa